Indonesia adalah negara agraris yang masih membutuhkan sektor peternakan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Namun, munculnya penyakit seperti rabies, antraks, dan juga leptospirosis dapat mengganggu produksi hewan ternak, menghambat distribusi pangan, mengganggu kestabilan pangan di Indonesia, dan juga merugikan banyak pihak tentunya. Halo semuanya, saya Ahmad Anggara Putra, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Udayana. Di video ini saya akan berbicara tentang penyakit zoonosis dan juga dampaknya terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Nah, penyakit zoonosis itu sendiri adalah penyakit yang dapat menular baik itu dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Beberapa di antaranya yang sudah saya sebutkan tadi dapat mengancam kestabilan pangan seperti rabies, antraks, dan juga leptospirosis. Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang juga menyerang sistem saraf pusat dan hampir selalu berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Antraks merupakan penyakit akut akibat bakteri Bacillus anthracis yang juga dapat menyebabkan kematian mendadak pada hewan ternak, terutama ruminansia. Sementara leptospirosis sendiri adalah infeksi bakteri Leptospira yang ditularkan melalui urin hewan, terutama tikus, dan sering muncul pada lingkungan kandang yang kurang higienis. Nah, penyakit zoonosis di atas ini adalah penyakit yang memberikan dampak negatif yang sangat besar, terutama pada kestabilan pangan. Untuk memberikan gambaran nyata, di beberapa daerah kasus zoonosis masih sering terjadi. Misalnya, antraks menyebabkan kematian sapi mendadak di Gunung Kidul, Yogyakarta pada tahun 2024. Beberapa hewan ternak mati dan juga tentunya merugikan peternak. Leptospirosis yang menyebabkan kematian di Semarang, Jawa Tengah pada 2023. Selain itu, kasus rabies di Bali yang juga tak kunjung usai. Kasus rabies yang meningkat membuat ternak yang digigit anjing harus dikarantina dan tentu saja hal ini mengurangi produktivitas peternakan. Nah, permasalahan-permasalahan ini tentunya menimbulkan beberapa dampak utama. Di antaranya, yang pertama tentunya penurunan produksi pangan hewani, karena banyak ternak mati atau tidak bisa dipasarkan. Yang kedua, gangguan distribusi, terutama ketika pemerintah harus menetapkan zona merah wabah, yang tentunya akan mengganggu distribusi dari konsumsi pangan itu sendiri. Yang ketiga adalah kepanikan masyarakat yang membuat konsumsi produk hewani menurun drastis. Yang keempat, kerugian ekonomi peternak karena tentunya mereka juga harus menanggung biaya pengobatan, selain itu ada biaya karantina dan juga bahkan kehilangan hewan ternak mereka. Nah, untuk mengatasi ancaman zoonosis terhadap ketahanan pangan, berbagai upaya perlu dilakukan secara terpadu. Yang pertama adalah surveillance penyakit. Tenaga kesehatan perlu melakukan pemantauan rutin, pengambilan sampel, dan juga pelaporan kasus secara cepat agar wabah dapat dikendalikan sejak awal, bukan sejak wabah sudah menyebar kemana-mana. Yang kedua adalah vaksinasi. Program vaksinasi seperti vaksinasi antraks dan juga vaksinasi rabies sangat penting tentunya untuk mencegah penyebaran penyakit. Tanpa vaksin, risiko penularan pada hewan dan manusia akan semakin besar. Yang ketiga adalah biosecurity di tingkat peternakan. Peternak perlu menjaga kebersihan kandang, mengatur keluar masuk hewan, dan juga menyediakan disinfektan dan mencegah hewan liar masuk ke kandang. Hal ini sangat penting tentunya untuk mencegah leptospirosis maupun penyakit lainnya yang dapat ditularkan dari hewan lain. Dan yang keempat adalah edukasi dari masyarakat itu sendiri. Banyak peternak kita yang belum memahami bahaya zoonosis. Tenaga veteriner dan juga mahasiswa kedokteran hewan tentunya harus aktif memberikan penyuluhan tentang cara pencegahan, sanitasi kandang, kemudian penanganan hewan sakit, dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat penyakit yang beredar di masyarakat kita. Dan yang terakhir, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dokter hewan, dan juga masyarakat untuk memastikan bahwa setiap kasus penyakit dapat ditangani secara cepat, tepat, dan juga transparan. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa penyakit zoonosis seperti rabies, antraks, dan juga leptospirosis merupakan ancaman nyata bagi ketahanan pangan nasional. Penyakit ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas ternak, gangguan distribusi pangan, kerugian ekonomi, serta ketakutan di masyarakat itu sendiri. Beberapa saran yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah perlu memperluas cakupan vaksinasi dan juga memperkuat fasilitas laboratorium veteriner, terutama di daerah. Karena kita tahu sendiri ya, di daerah itu masih minim adanya edukasi, minim adanya vaksinasi, dan juga minim fasilitas. Yang kedua, peternak harus meningkatkan biosecurity serta menjaga kebersihan kandang secara rutin. Yang ketiga, masyarakat
diharapkan tidak mudah terpengaruh hoax terkait wabah dan selalu mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Dan terakhir, tenaga veteriner dan mahasiswa harus terus berperan aktif mengedukasi serta membantu masyarakat dalam pencegahan penyakit zoonosis. Dengan kerjasama semua pihak melalui konsep One Health, tentunya ketahanan pangan nasional dapat tetap terjaga dan juga kesehatan masyarakat kita dapat selalu terjaga dengan baik. Terima kasih.